Sebelumnya izin kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 3 dengan anggota kelompok yang pertama ialah Amelia Putrikania dengan NIM 23129287 sebagai pemateri 2. Selanjutnya ada Andini Firdiana dengan NIM 23129288 sebagai pemateri 4. Selanjutnya ada Delvira Indriani dengan NIM 23129616, saya sendiri sebagai moderator. Selanjutnya yaitu ada Ulfa Mailani dengan NIM 23129263 sebagai pemateri 1. Dan yang terakhir ialah ada Zahara Sabila dengan NIM 23129276. Baiklah, pada ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait eksistensi Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Next. Nah, pada kali ini kami akan membahas mengenai pokok-pokok bahasan eksistensi tersebut ialah yang pertama adalah Pancasila pada era reformasi, selanjutnya penyimpangan nilai Pancasila pada masa reformasi, perbedaan penerapan Pancasila pada masa reformasi, kelebihan dan kekurangan penerapan Pancasila pada masa reformasi, kondisi bangsa dan rakyat di era reformasi, serta penerapan Pancasila pada masa reformasi. Next. Nah, materi mengenai Pancasila pada era reformasi akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Ulfa. Kepada Ulfa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama ialah tentang Pancasila era reformasi. Satu, pengertian reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform. Sedangkan secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Untuk melakukan reformasi, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain yaitu 1. Adanya suatu penyimpangan, 2. Berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu, 3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi, 4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik, 5. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa serta terjaminnya persatuan dan kesatuan bangsa. 3 ialah tujuan dari reformasi ialah 1. Melakukan perubahan secara serius dan bertahap untuk menemukan nilai-nilai baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Menata kembali seluruh struktur kenegaraan, termasuk konstitusi dan perundang-undangan yang menyimpang dari arah perjuangan dan cita-cita seluruh rakyat. 3. Melakukan perbaikan di segala bidang kehidupan, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. 4. Menghapus dan menghilangkan cara-cara hidup dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi. KKN, kekuasaan yang lainnya. Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara di masa lampau, mengoreksi segala kekurangan, sambil merintis pembaruan untuk menjawab tantangan masa depan. Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa lalu memerlukan identifikasi, yang mana masih diperlukan pertahanan dan mana yang harus diperbaiki. Next. 2. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila pada masa reformasi.
Satu, pada sila pertama ialah penyimpangan dari sila ketuhanan yang Maha Esa. Satu, munculnya gerakan-gerakan radikal yang mengancam toleransi dan kerukunan beragama. Dua, konflik dan kekerasan atas nama agama masih terjadi di beberapa daerah. Tiga, kurangnya penghayatan nilai-nilai spiritual dan moral dalam kehidupan bermasyarakat. Dua, penyimpangan dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah satu, pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan, penculikan, dan pembunuhan terhadap aktivis dan pihak-pihak kritis. Dua, diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap kelompok minoritas seperti etnis Tionghoa, komunitas LGBT, dan kelompok agama tertentu. Tiga, kurangnya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dalam praktik kehidupan sehari-hari. Tiga, penyimpangan dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, diantaranya satu, konflik dan kerusuhan bernuansa sara, suku, agama, ras, dan antar golongan di beberapa daerah. Dua, provokasi dan penyebaran kebencian antar kelompok masyarakat yang dapat memecah belah satu persatuan bangsa. Tiga, kurangnya semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan di kalangan sebagian masyarakat. Empat, penyimpangan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan, yaitu satu, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau sebagai di pemerintahan dan sektor publik. Dua, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Tiga, lemahnya penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik. Lima, penyimpangan dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diantaranya satu, kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin. Dua, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek keadilan bagi generasi mendatang. Tiga, kurangnya pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ulfa. Selanjutnya yaitu materi mengenai perbedaan penerapan Pancasila pada masa reformasi. Materi ini akan disampaikan oleh Amelia Putrikania. Kepada Amel dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, perbedaan penerapan Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama, masa Orde Lama dari tahun 1945 sampai 1965. Yang pertama yaitu pencarian jati diri Pancasila. Pada masa ini, Pancasila masih mencari bentuk dan maknanya yang tepat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ideologisasi. Pancasila diinterpretasikan dan dipolitisasikan oleh berbagai kelompok untuk kepentingan masing-masing. Yang ketiga, pemberontakan. Terjadi beberapa pemberontakan yang ingin mengubah Pancasila seperti DI atau TTI dan PKI. Yang keempat, demokrasi liberal. Penerapan demokrasi liberal dengan sistem voting mulai diterapkan. Yang kelima, kebebasan politik. Terjadi kebebasan politik yang luas, namun terkadang kebablasan dan memicu instabilitas. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru dari tahun 1966 sampai 1998. Yang pertama, penekanan pada stabilitas. Pemerintahan Orde Baru fokus pada stabilitas politik dan ekonomi. Yang kedua, penataran P4, program pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Digulirkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Yang ketiga, pengaturan ketat. Kebebasan politik dibatasi dan diawasi ketat oleh pemerintah. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Orde Baru berhasil mencapai kemajuan ekonomi yang signifikan. Yang kelima, diktator. Pemerintahan Orde Baru bersifat diktator dan otoriter. Yang ketiga, pada masa reformasi 1998 sampai sekarang. Yang pertama yaitu kebebasan dan demokrasi. Era reformasi membawa angin segar dengan kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berekspresi. Yang kedua, tantangan. Penerapan Pancasila dihadapkan pada berbagai tantangan seperti korupsi, kolusi,
dan nepotisme. Yang ketiga, pluralisme dan inklusivitas. Tantangan lain adalah bagaimana menjaga pluralisme dan inklusivitas di tengah masyarakat yang majemuk. Yang keempat, peran generasi muda. Peran generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di masa depan. Baik, cukup yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amel. Selanjutnya yaitu materi mengenai kelebihan dan kekurangan penerapan Pancasila pada masa reformasi yang akan disampaikan oleh Zahara Sabila. Kepada Zahara dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan penerapan Pancasila pada masa reformasi. Kelebihan yaitu yang pertama, stabilitas negara jauh lebih terjamin. Yang kedua, kedaulatan rakyat sepenuhnya ditegakkan melalui pelaksanaan pemilu yang tidak terlaksana pada Orde Lama. Yang ketiga, pembangunan ekonomi berjalan dengan baik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yang keempat, angka kemiskinan menurun. Kebutuhan pangan masyarakat tercukupi. Yang kelima, suksesnya program pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Yang keenam, dibentuknya sejumlah lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang 1945. Kekurangan, yaitu yang pertama, pemerintah Orde Baru cenderung bersifat otoriter. Yang kedua, tidak terlaksananya demokrasi dan Golkar dianggap menjadi alat politik untuk mencapai stabilitas yang diinginkan. Sementara partai lainnya yang hanya sebagai alat pendamping. Yang ketiga, maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, munculnya kesenjangan sosial dalam masyarakat Indonesia. Yang kelima, banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi. Kondisi bangsa dan rakyat di era reformasi, yaitu yang pertama, ada masalah kemiskinan. Program pemerintah seperti BLT dan BOS belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Yang kedua, pada Maret 2009, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih 14,15% dari total penduduk. Yang ketiga, angka ini masih tergolong tinggi untuk negara seperti Indonesia. Yang kedua, ada masalah pendidikan, yaitu masih ada sekitar 15,4 jiwa yang buta huruf di Indonesia. Yang kedua, ada pada tahun 2005, Indonesia menempati urutan 111 dari 177 negara dalam hal tingkat literasi. Yang ketiga, Indonesia masih tertinggal dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya. Masalah ekonomi itu Indonesia belum bangkit dari krisis ekonomi di era Orde Baru. Yang kedua, krisis finansial global memperburuk kondisi ekonomi Indonesia. Banyak perusahaan bangkrut dan terjadi PHK besar-besaran. Selanjutnya, ada penerapan Pancasila pada masa reformasi. Yang pertama yaitu adanya demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, ada keadilan sosial. Tiga, keragaman budaya dan agama. Yang keempat, ketahanan nasional. Yang kelima, kepemimpinan yang baik. Yang keenam, pendidikan dan pembangunan manusia. Yang ketujuh, hubungan internasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zahara Sabila. Materi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh Andini Firdiana. Kepada Andini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Kesimpulan dari materi yang telah dibacakan adalah era reformasi yang diharapkan sebagai era pembaruan ternyata tidak memberikan angin segar bagi bangsa Indonesia. Meskipun diharapkan kembali mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kenyataannya pada era reformasi ini bangsa Indonesia semakin menjauh dari nilai-nilai tersebut.
Globalisasi telah membawa dampak negatif seperti degradasi moral dan kecenderungan liberalisme yang berkontribusi pada tindak pidana korupsi yang merajalela. Penting bagi bangsa Indonesia untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila, karena Pancasila mencerminkan identitas budaya yang telah tumbuh dan berkembang selama berabad-abad, serta mencerminkan jiwa kepribadian bangsa Indonesia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Andini. Sekianlah materi pada kali ini yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya yaitu sesi penambahan materi dan juga tanya jawab yang akan dilanjutkan pada grup WA kita. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan materi maupun bertanya, silahkan ketik pada grup WA. Sekian dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil dokumentasi nggak? Ya,